Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya di ruang virtual ini. Bersama saya untuk seluruh peserta kegiatan destinasi PKJ PJK Jawa Timur. Bersama saya Erwin Sudiono, hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul aksi nyata praktik pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali rangkaian kita pada kesempatan hari ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapatnya salah satu untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mohon dengan hormat kita didik berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami silakan Kak Didi untuk dapatnya memimpin doa. Kemudian yang paling terakhir adalah terima kasih. Marilah kakak-kakak untuk mengawali Zoom di pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Didik yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita bersama selalu mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya di kelas 5 diseminasi PKJ PJK Lumajang telah diberikan nikmat sehat keluarga kita, diri kita, dan saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan dan menyelesaikan kegiatan PKJ ini sampai dengan akhir kegiatan. Kakak-kakak yang saya hormati, perkenankan saya untuk membagikan slide PPT sebagai satu materi kita pada pagi hari ini untuk kita diskusikan bersama, kita belajar bersama terkait dengan apa yang harus kita laksanakan pada kegiatan pada pagi hari ini. Kakak-kakak sekalian, sebentar saya besarkan terlebih dahulu. Materi kita pada pagi hari ini adalah aksi nyata praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kakak sekalian, mari sejenak untuk kita ikuti apa yang kami tayangkan dalam PPT yang ada di monitor kakak-kakak sekalian. Mari bersama-sama kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kami persilakan kakak-kakak untuk kita menenangkan sejenak sambil menutupkan mata kita terlebih dahulu. Kita pejamkan mata kita untuk kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kami persilakan kakak-kakak. Terima kasih sekalian. Baik, kita akan lanjutkan ya bersama sudah kesepakatan bersama kakak-kakak. Seperti biasanya pada saat kita, baik pada saat tatap maya ataupun tatap muka, baik daring ataupun luring,
Tentunya kesepakatan bersama kita yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak sekalian, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini yang pertama kakak-kakak refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa selama 20 menit, kemudian dialog ataupun diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, dan penutup 3 menit. Kakak-kakak, 2 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama. Tentunya pada bagian ini kembali kami ingatkan kepada kakak sekalian untuk tetap menjaga pada posisi kamera yang sudah on ataupun yang saat ini masih ada kegiatan dengan izin untuk off kamera, dan kita fokus pada apa yang akan kita diskusikan bersama pada pagi hari ini. Karena sekalian, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Kembali. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Kakak-kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJUK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJUK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Sekali lagi, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJUK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJUK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Selanjutnya kakak sekalian, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Kakak sekalian, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap, ini salah ya kakak ya, ini harusnya asesmen otentik. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJUK yang berpusat pada peserta didik? Kakak sekalian, tentunya kita tahu bahasanya tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJUK, keterampilan pedagogik guru PJUK yang berpusat pada peserta didik.
Kakak sekalian, kita akan kembali pada slide yang ke-9. Diawali slide yang ke-9 yaitu terkait dengan refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Kami akan mengirimkan Google Doc kakak sekalian yang mungkin nanti akan kakak-kakak lakukan, yaitu yang pertama adalah sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini terkait dengan modul 2.1 kakak sekalian. Kemudian yang kedua adalah apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Izinkan saya untuk share link yang akan kami bagikan kepada kakak-kakak pada pagi hari ini. Di tugas yang pertama, sekalian, kita akan berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan juga pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak, link Google yang pertama saya kirim dalam kolom chat, kakak-kakak. Saya tulis dulu link. Untuk linknya sudah saya kirim dalam kolom chat, kakak-kakak. Untuk link Google Doc modul 2.1 yang pertama. Bentar, saya ulang dulu. Mohon maaf. Karena tidak ada. Kami silakan kakak-kakak untuk link yang pertama. Yang atas hapus ya, minta ini masih belum bisa saya hapus. Jadi untuk link yang pertama pada modul 2.1 kakak-kakak monggo untuk bisa dikerjakan dulu. Nanti kita akan berbagi pengalaman tentunya nanti satu persatu untuk bisa mengutarakan terkait dengan modul 1 terkait dengan pemahaman yang sudah kita lakukan pada lembaga kita ataupun yang selama ini yang sudah kita ikuti dalam proses PKG di kita. Kami silakan kakak-kakak dan juga akan saya share di grup WhatsApp untuk linknya. Mohon maaf Kak, kok sepertinya tidak bisa dibuka, belum di enter mungkin Kak. Untuk yang Bentar. Saya kirim lagi aja. Bentar gitu, sabar nih Kak. Sudah, siapa saja, editor, salin, oke. Oke Kak, singkat bisa di dan kolom chat ini saya kirim. Ini Kak Netral? Saya ada rapat, mohon izin ya. Oh gitu, monggo. Mohon izin ya. Saya ngikuti saja. Lanjut. Monggo kakak bisa dibuka yuk Kak Sumati.
Sudah Kak, sudah bisa enggak? Bisa, bisa. Ya, Anda saya juga akan melanjutkan pada modul 2.2-nya. Saya persiapkan dulu. Pak Netral bocor. Unmute. Begitu tadi ya, untuk terkait pelatihan upacara persiapan saudara kita. Sekarang yang perlu kita perhatikan kedua, tentunya adalah terkait dengan tabel planning di calon beberapa. Monggo Pak Ibu nanti setelah ini ya, setelah ini memang rencana kami juga begitu seperti kami pernah. Karena sekarang sudah 9, paling tidak sampai jam 10. Itu untuk salinan modul atau modul, saya ulangi kakak, sebentar untuk namanya belum saya edit yang ini, masih dari pusat.
Itu juga sudah kami kirim kakak di kolom chat untuk link yang modul 2.3-nya juga akan saya kirim di WhatsApp. Monggo. Dari 2.1, 2.2, 2.3 sampai 2.6 nantinya kakak ya. Sekalian untuk modul 2.4-nya juga sudah saya kirim di kolom chat, juga saya kirim di grup WhatsApp ya.
Dan link modul 2.5 kakak-kakak sudah saya share di kolom chat dan juga di WhatsApp, ya dibuka juga karena nanti setiap link Google Doc yang sudah saya kirim di kakak nanti untuk bergantian paling tidak tiga orang untuk bisa menyampaikan terkait dengan jawaban dari masing-masing pertanyaan yang ada di PPT yang sudah saya jelaskan tadi ataupun yang ada di link Google Doc-nya. Oke. Di 2.6 juga sudah saya kirim ke kakak pada kolom chat dan kolom WhatsApp. Dan silakan kita berikan waktu kepada kakak sekalian sesuai dengan yang saya sampaikan tadi pada relevasi koneksi antar materi, yaitu 30 menit berjalan untuk bisa kakak-kakak kerjakan, dan nanti kita akan bacakan masing-masing refleksinya, kalau tidak dalam satu materi atau satu modul nanti 3 orang bisa menyampaikan, kemudian bergantian pada modul selanjutnya 3 orang menyampaikan refleksi koneksi antar materinya. Kami persilakan untuk kakak-kakak kita berikan waktu kurang lebih karena sudah berjalan tadi 25 menit untuk berjalan bisa kakak-kakak kerjakan. Jadi ini pada modul 2.1 sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif, kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, ini berkaitan dengan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan di masing-masing Google Doc sudah ada pertanyaannya dan bisa kakak jawab sesuai dengan namanya. Sejauhnya ada yang ditanyakan kakak-kakak, tidak bisa dibuka semua ya, Google Doc-nya ya. Halo Kak Sumati. Kak, sudah Kak. Oh ya, monggo lanjut kakak-kakak. Sudah bisa Kak.
Ini fokus mengerjakan bacaan ini. Iya, terima kasih, monggo.
Bagaimana kakak? Bisa kita awali nggih dari 2.1 dulu sambil berjalan untuk yang siap di 2.1. Coba saya bantu untuk share screen untuk 2.1. Google Docs-nya kakak. Oke, bisa dibaca pada Google Docs-nya masing-masing. Kami persilakan Kak Beni untuk berkenan sudah saya naikkan Kak Beni. Oke. Ya, terima kasih Kak. Ya, monggo Kak Beni. Ya. Yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif? Saya rasa atau saya kira cukup memahami bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berhasil untuk mencapai tujuan belajar bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung paradigma saya? Ya, saya rasa sudah sangat berpusat pada peserta didik, bagaimana saya menerapkan keterampilan mengajar PJK yang efektif dan berpusat pada peserta didik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Itu dari saya Kak, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Kak Beni sudah menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang pertama, ya, ataupun pada mohon maaf, saya tampilkan lagi untuk PPT-nya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif? Tadi sudah disampaikan oleh Kak Beni, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Kak Beni sudah menyampaikan dari beberapa hal menurut pendapatnya Kak Beni tadi, luar biasa. Terima kasih Kak Beni. Yang pertama dia sudah cukup memahami. Kemudian yang kedua Kak Beni, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung? Yang tentunya Kak Beni sudah menjawab iya. Baik, selanjutnya kami mohon untuk dapat menyampaikan terkait dengan sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif. Kami mohon untuk bisa menjawab juga ataupun menyampaikan pendapatnya. Ada Kak Handoko, kami persilakan Kak Handoko. Saya aja Kak. Oh Kak, monggo Kak Imam. Oh ya. Ya, masih saya mengerjakan. Oh ya, monggo Kak Imam. Ya. Ya Kak, terima kasih. Menurut saya apa itu Kak? Pertanyaannya Kak, lupa Kak. Agak dinaikkan Kak. Nah, ini. Nah, menurut saya terkait keterampilan mengajar PJK yang efektif, alhamdulillah saya cukup memahami bagaimana keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil bagi peserta didik di lembaga saya, meski ada beberapa yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan Kak. Bisa, Kak. Nah, berikutnya Kak Imam. Kurang ke bawah Kak. Ya, pertanyaannya dulu. Oh, ya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Oke, menurut Kak Imam? Ya, untuk keterampilan mengajar PJK yang
berpusat pada peserta didik yang lebih efektif untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk untuk peserta didik aja Kak, untuknya itu hilang. Oke, terima kasih Kak Imam Muzani yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ada lagi satu lagi mungkin di 2.1 ini. Oke Kak Selamat Effendi, kami persilakan. Oh iya Kak, untuk yang mana ya? Oh iya ya. Yang pertama. Untuk pemahaman saya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu pemahaman saya tentang mengajar keterampilan PJOK yang efektif, yaitu saya dapat mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru atau model pembelajaran secara efektif. Itu aja Kak yang bisa saya sampaikan. Untuk yang nomor 2, Kak Imam, bocor Kak. Ya. Oke. Lanjut Kak Selamat. Oh ya, Effendi. untuk yang nomor 2, apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, terus jawabannya belum. Oh belum, itu yang nomor 2 Pak. Nomor 2 sudah tadi yang nomor ada 2, keliru Kak. jawabnya, berarti yang ketiga ya jawab duluan Kak. Iya, apa lanjut Ya, maaf, Kak. Ya, oke. Lanjut Ya, saya Kak. kembali lagi. Iya ya, maaf Kak. Ya. Waduh keliru. Oke, terima kasih Kak Wendy sudah menyampaikan terkait pemahamannya. Di 2.1 kita kembali, luar biasa, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin barangkali ada yang siap juga di 2.1 ini ingin menyampaikan terkait dengan pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK. Kami silakan. Ada siapa di sana? Ada Kak Selvia. Kami persilakan Kak Selvia. Baik Kak. 2.1 ya Kak ya? Ya, belajar dulu soalnya. Ya. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut saya cukup memahami pembelajaran efektif yang seperti apa yang dapat memantik minat dan keaktifan peserta didik, menimbulkan suasana belajar yang kondusif, dan tentunya untuk mencapai tujuan belajar peserta didik. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan pengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jawaban saya yaitu ya. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif sangat mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung peserta didik untuk meningkatkan belajarnya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Selvi ya. Sama-sama. Yang sudah menyampaikan jawabannya di 2.1 dan kita lanjut kakak sekalian pada saya rasa di pemahaman yang pertama ini terkait dengan sejauh mana atau sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dari tiga tadi ada Kak Beni, Kak Imam Muzani, Kak Selamat Effendi, dan Kak Selvi yang terakhir tadi, luar biasa. Dan itu merupakan satu jawaban atau komitmen jawaban dari kakak-kakak masing-masing yang sesuai dengan apa yang sudah kakak-kakak actionkan di lembaga masing-masing. Baik kakak, kita lanjut pada slide yang kedua, yaitu terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentunya kakak sekalian akan saya share-in untuk jawaban dari kakak-kakak terkait hal tersebut. Monggo untuk yang siap untuk menjawab pertanyaan pertama, kakak. Untuk pertanyaan pertama kami persilakan siapa yang akan menjawab di pertama kami silakan.
Iya, boleh saya Kak. Kak Rian. Baik, Kak Ya. Rian. Silakan Kak Rian. Jauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Oke. Terkait strategi mengajar, saya rasa sudah cukup memahami tentang bagaimana membuat strategi mengajar yang menarik dengan berbagai referensi dan inovasi yang saya dapat guna untuk kemajuan pembelajaran saya terhadap peserta didik. Itu jawaban saya Kak Arvin. Ya, oke. Terus yang kedua Kak Rian. Untuk yang kedua, apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oh, Dan belum, jawabannya Kak Rian. belum Belum ya? ternyata ya. Oke. Terima kasih Kak Rian di pemahaman yang Ya. pertama terkait dengan modul 2.2. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Kak Rian sudah sampaikan di sana bahwasanya Kak Rian sudah cukup memahami tentang bagaimana membuat strategi mengajar yang menarik dengan berbagai referensi dan inovasi yang saya dapat guna untuk kemajuan pembelajaran saya terhadap peserta didik. Luar biasa, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada dari kakak sekalian yang ingin menyampaikan di modul 2.2 ini terkait dengan refleksinya, monggo. Ada Kak Andoko, kami silakan Kak Andoko. Modul 2.2 ya Pak ya? Iya, 2.2 ini pertanyaannya Kak. Di slide atau di monitor. Oke. Ya, di modul 2.2 yang pertama ya Kak ya? Iya. Sejauh apa pemahaman Nah. saya terkait strategi mengajar? Ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Oke. Ya, untuk terkait strategi mengajar selama ini saya sudah cukup memahami bagaimana cara kita merancang dan memodifikasi materi sebagai acuan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kooperatif dan berbasis prospek, proses atau prospek ini. Sehingga saya Perlu. benar, Kak? Ya. Perlu Ya. untuk menerapkan pembelajaran ini berkelanjutan. Itu menurut saya, Kak. Gitu. Terus yang kedua Kak Andoko? Untuk yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, pemahaman saya terhadap strategi mengajar untuk mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran sangat efektif, inovatif, dan menyenangkan sehingga memotivasi peserta didik untuk semangat dalam belajar. Itu Kak. Terima kasih Kak Andoko yang sudah menyampaikan pendapatnya ataupun jawabannya terkait modul 2.2, tentunya dengan apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, atau yang pertama sejauh apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar. Kak Andoko sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih Kak Andoko, mudah-mudahan terkait dengan pemahaman yang Kak Andoko sudah pahami terkait dengan strategi mengajar, ini sangat luar biasa sekali dan bisa diterapkan pada lembaga kakak-kakak masing-masing ataupun Kak Andoko. Dan untuk selanjutnya, adakah dari kakak sekalian di 2.2? Kak Sumadi kami persilakan. Oke. Kak Sumadi kami persilakan. Ada yang resen Kak Sumadi? Hilang ya. Oke. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya? Kami persilakan. Bentar lagi dia Pak. Monggo Kak Selamat Effendi, kami persilakan untuk
bisa menyampaikan? Iya, Kak Selamat Effendi. yang sejauh apa ini Pak ya? Iya, iya. Oh ya, sejauh apa Bu, sebentar. Bu. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Saya geser ke bawah dikit, Kak. Oke. Nah, pemahaman saya terkait strategi mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dapat dilakukan dengan strategi mengajar mencakup berbagai teknik dan metode pembelajaran seperti membaca, mengingat, mengulang, dan guna untuk kemajuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, Kak. Ya, yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang terpusat pada peserta didik? Iya, keterampilan mengajar PJOK sangat penting dikuasai oleh setiap guru PJOK untuk, maaf Kak, kok nggak muncul, sudah saya kerjakan ini Kak. Oke, bentar, Yes. Kak. Iya. Betul di 2.2 ya Kak Wendy ya? Iya. Oke. Bukan ada ya. Iya, Pak. Oh, paling turun, paling hapus sih Pak Wendy. Sudah warisan. Bener sudah. Iya, Pak. Itu dibaca aja Kak Wendy. Kak Wendy Pak Wendy dibaca aja dari Kapusian. Kak Wendy. Iya. Iya, ya. Nah, di 2.2 silakan dibaca dari Google Doc-nya Kak Wendy aja, monggo. Iya, ya. Pak Wendy Kapusian. Enggak ada di sini, bener ada kok. Bentar Ya, ya. lanjut. Salah ngetik di kolom wong boleh api gimana? Lah, ada. Ya, bentar Kak. Ini saya cari, bentar Kak. Yang pertanyaannya apa itu Kak? Pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oh iya ya Kak, ini Kak. Paradigma strategi, oh ini. Oh ya. Iya, dengan menerapkan model pembelajaran peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang minat serta bakat beberapa bidang olahraga yang kita ajarkan Kak. Itu untuk paradigmanya. Paradigmanya. Terima kasih Kak Selamat Effendi yang sudah menyampaikan dua jawabannya. Tentunya Ya, Kak. terkait paradigma ataupun terkait dengan pemahaman saya terkait strategi mengajar, kemudian pemahaman terhadap strategi mengajar yang sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Luar biasa sekali Kak Selamat Effendi yang sudah menyampaikan paradigmanya terkait dengan PJOK yang berpusat pada peserta didik ataupun strategi mengajarnya. Selain Kak Selamat Effendi, mungkin dari kakak-kakak yang lainnya ingin menyampaikan satu kali lagi untuk 2.2-nya. Ada Kak Sumadi, kami silakan Kak Sumadi. Ya, mohon maaf Kak, tadi laptopnya rada error Kak. Mic-nya tidak bisa dibuka. Ya, monggo Kak Sumadi. Oke. Modul 2.2 ya. Iya. Untuk modul 2.2 yaitu pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar saya, yaitu saya kira sudah cukup memahami bagaimana saya bisa menciptakan strategi mengajar yang inovatif dan kreatif, namun tetap disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu jawaban saya. Pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena keterampilan mengajar PJOK yang efektif sangat mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan, dan mendukung peserta didik untuk
peningkatan dan motivasi belajarnya. Demikian kakak dari saya. Terima kasih Kak Sumadi yang juga sudah menyampaikan di referensi 2.2-nya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Kak Sumadi tadi. Yang tentunya pertama tadi Kak Sumadi menyampaikan terkait dengan pemahaman strategi mengajarnya sudah cukup memahami bagaimana bisa menciptakan strategi mengajar yang inovatif dan kreatif, namun tetap disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, bahwasanya strategi mengajarnya sudah mendukung paradigma terhadap PJOK. Luar biasa. Terima kasih Kak Sumadi. Dan kita lanjut Kakak pada yang kedua atau 2.3, yang ketiga 2.3 Kak sekalian. Akan saya share screen dulu untuk 2.3-nya. Kami persilakan selain yang tadi, saya coba untuk mengajak Kakak Gunawan untuk dapat menyampaikan di 2.3 ini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Kami persilakan Kak Gunawan untuk bisa menyampaikan. Monggo Kak Gunawan. Iya Kak, iya. Menurut saya sudah cukup memahami di dalamnya meliputi konsep tubuh yang keterhubungan. Keterhubungan. Itu Kak. Kemudian yang kedua Kak Gunawan, pertanyaan yang kedua. Sudah mendukung peserta didik, sudah banyak yang bisa memahami. Terima kasih Kak Gunawan. Itu tadi terkait dengan pemahaman Kak Gunawan. Yang pertama tadi adalah pemahaman terkait dengan model pendidikan gerak. Kemudian yang kedua terkait pemahaman model pendidikan gerak yang sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih luar biasa Kak Gunawan. Dan selanjutnya kami mohon kakak-kakak yang lainnya untuk bisa berperan juga. Adakah dari selain Kak Gunawan yang ingin menyampaikan? Ada siapa yang raise hand? Ada Kak Kuku. Kami persilakan Kak Kuku. Dari pertanyaan yang pertama Kak Kuku. Monggo. Oke, terima kasih Kak. Bentar. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Pemahaman dasar tentang model pendidikan gerak masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mendalami pemahaman, menghubungkan konsep-konsep dan mengaplikasikannya dalam praktek pembelajaran. Dengan kegiatan-kegiatan lanjutan yang tepat, diharapkan mampu menerapkan model pendidikan gerak secara efektif yang dalam pembelajaran agar menjadi guru PJOK yang lebih profesional. Itu Kak. Terima kasih Kak Kuku. Dan tentunya untuk pertanyaan yang kedua Kak Kuku, apakah pemahaman terhadap model pendidikannya? Oke. Ya, iya Kak. Dengan menerapkan model ini, peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menemukan minat serta bakat mereka dalam bidang olahraga. Itu aja, Kak. Oke. Terima kasih Kak Kuku. Dalam modul 2.3 terkait dengan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, bahasanya Kak Kuku sudah menyampaikan di sana pemahaman dasar tentang model pendidikan gerak masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk bisa memahami pemahaman, menghubungkan konsep-konsep dan mengaplikasikannya dalam praktek pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan lanjutan yang tepat, diharapkan mampu menerapkan model pendidikan gerak secara efektif dalam pembelajaran agar menjadi guru PJOK yang lebih profesional. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang jelas Kak Kuku di sini menyampaikan bahasanya iya. Dengan menerapkan model ini, peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menemukan minat serta bakat mereka dalam bidang olahraga. Terima kasih Kak Kuku yang sudah menyampaikan juga terkait dengan
modul 2.3, yaitu yang pertama tadi terkait dengan model pendidikan gerak, dan yang kedua terkait dengan pemahaman model pendidikan gerak yang sudah mendukung paradigma terhadap PJOK. Terima kasih kakak-kakak, kita lanjut pada modul 2.4 ya. Tadi ada Kak Guko ya, saya tulis Kak Guko. Yang sudah disampaikan oleh Kak Guko dan juga Kak Gunawan, luar biasa, terima kasih. Dan kita lanjut pada modul 2.4-nya. Oke. Modul 2.4-nya barangkali ada yang ingin menyampaikan, kakak-kakak sekalian, selain tadi yang sudah menyampaikan, kita berbagi, mungkin ada Kak Juan, Kak Rukun, Kak Rian tadi juga, Kak Selvi, Kak Senetram, mungkin ingin menyampaikan, kami persilakan. Satu aja ya, yang ini satu aja ya. Monggo yang siap sudah, dan persilakan kakak-kakak. Yang siap, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Kami persilakan Kak Beni Hermanto untuk bisa menyampaikan yang sudah resen. Ya, terima kasih Kak. Bentar. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Menurut saya sudah cukup memahami bagaimana kita bisa melihat kebugaran fisik dan keterampilan motorik peserta didik, dan bagaimana guru bisa membiasakan pola hidup sehat peserta didik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang seimbang. Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya sudah memahami dan mendukung sekali. Paradigma saya sangat berubah setelah mempelajari model pendidikan kebugaran. Guru bisa sebagai fasilitas bagi peserta didik untuk mengembangkan fisik, mental, emosional, dan sosial mereka secara optimal. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Beni Hermanto yang sudah menyampaikan terkait dengan modul 2.4 yang mana terkait pemahaman model pendidikan kebugaran yang sudah disampaikan oleh Kak Beni, dan menurut Kak Beni tadi sudah cukup memahami sehingga bisa melihat kebugaran fisik dan keterampilan, bukan keterampilan ya. Dia keterampilan motorik peserta didik dan bagaimana guru bisa membiasakan pola hidup sehat peserta didik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang seimbang. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai satu bahan acuan Kak Beni pada saat RTL nanti Kak Beni. Rencana tindak lanjut Kak Beni yang tentunya pada aksi nyatanya Kak Beni nanti. Ya, luar biasa, silakan membuat program-program yang bisa menjadikan lembaga kakak sekalian Ya, bisa Kak. berkembang Terima kasih. setelah kakak melakukan diseminasi PJOK ini. Kita lanjut kakak sekalian, tadi ada Kak Beni, oke. Pada modul 2.5 ya. Saya coba untuk share screen dulu. Di modul 2.5 kakak sekalian, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education? Ya.
Dari pertanyaan ini barangkali dari kakak sekalian ada yang ingin menyampaikan atau berbagi pengalamannya sejauh apa pemahaman saya terkait sport education ataupun SEM. Kemudian yang kedua adalah apakah pemahaman saya terhadap sport education model atau SEM sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kami silakan kakak sekalian, ada yang raise hand, kami silakan, kemudian open mic. Ada Kak Selvia, kami persilakan Kak Selvia. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan 2.5, jadi sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Menurut saya sudah cukup memahami. SEM adalah sebuah metode yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk berkembang secara terstruktur. Melatih peserta didik berkolaborasi dengan teman melalui suatu permainan atau pertandingan inovatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga berujung mendapatkan sebuah atau suatu hasil yang maksimal. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua Kak Selvia. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya sangat setuju sekali dengan metode SEM ini. Peserta didik dapat belajar menyusun suatu panitia pelaksana dalam sebuah pertandingan atau permainan dan melibatkan semua peserta didik tanpa terkecuali. Selain itu, kita dapat maksimalkan penggunaan sarana-prasarana dengan maksimal yang ada di lembaga kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Selvia. Dari Selvia sudah mampu memberikan, nantinya mampu memberikan kepada peserta didik untuk bisa memahami dan mampu menyusun sebuah pertandingan sehingga dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan, dan juga mampu memanfaatkan aset yang ada di lembaga, yang mana kegiatan tersebut juga tidak harus sesuai dengan aslinya, yang juga bisa dimodifikasi, namun kegiatan tersebut tidak terlepas dari fungsi yang sebenarnya. Terima kasih Kak Selvia yang sudah menyampaikan jawabannya, dan kabarnya juga sudah memberikan satu jawabnya terkait dengan metode SEM yang tentunya dengan tujuan membantu peserta didik untuk berkembang secara terstruktur, melatih peserta didik berkolaborasi dengan teman-temannya melalui suatu permainan pertandingan inovatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga berujung mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Terima kasih Kak Selvia sudah menyampaikan satu jawabannya 2.5. Saya rasa cukup, dan kita lanjut pada 2.6 Kak sekalian, terkait dengan pemahaman saya terkait dengan asesmen otentik yang kemarin sudah kita bahas bersama, sudah kita diskusikan bersama kakak, dan saat ini mencoba kita revisi kembali terkait dengan modul 2.6, yaitu pemahaman asesmen otentik. Ya. Dari ini adakah dari kakak-kakak yang ingin menyampaikan? Kami persilakan. Monggo, mungkin Kak Senetram. Halo, apakah yang lainnya? Iya, Kak Juan ini kemana ya? Ya Kak, saya Jawis. Loh, waduh, Kak Gunawan. Kak Gunawan, oke Kak Gunawan dulu Ya, ya, Gunawan. Kak Imam ya. Oke, monggo Kak Gunawan untuk Menurut menyampaikan. saya sudah cukup, sudah mencerminkan pembelajaran siswa, motivasi, dan sikap aktivitas. Oke, yang kedua Kak Gunawan, monggo dibaca dulu pertanyaannya. Ya, karena menggunakan berbagai ukuran metode dan kriteria yang sesuai. Oke,
Terima kasih Kak Gunawan yang sudah menyampaikan terkait dengan asesmen otentik, ya. Yang mana Kak Gunawan sudah menyampaikan bahasanya iya karena menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama, sejauh mana pemahaman terkait dengan asesmen otentik, Kak Gunawan menyampaikan sudah cukup, sudah mencerminkan pembelajaran siswa, motivasi, dan sikap-sikap aktivitas. Dari 2.6, adakah selain Kak Gunawan satu lagi untuk bisa menyampaikan evaluasinya kakak sekalian? Iya Kak, Kak saya Imam Kak. Muzani tadi, monggo. Kak Imam Muzani. Soalnya Kak. Oke. Ya Kak. Terima kasih Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Oke. Menurut pemahaman saya terkait asesmen otentik, yaitu proses evaluasi peserta didik dengan melibatkan berbagai bentuk pembelajaran peserta didik dengan melalui prestasi peserta didik dan memotivasi dalam pembelajaran. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pemahaman saya terhadap asesmen otentik yaitu meningkatkan, memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Imam Muzani terkait dengan asesmen otentik, ya. Sejauh mana pemahaman Kak Imam Muzani tadi menyampaikan bahasanya pemahaman Kak Imam Muzani terkait dengan asesmen otentik itu proses evaluasi peserta didik dengan melibatkan berbagai bentuk pembelajaran peserta didik dengan melalui prestasi peserta didik dalam motivasi dalam pembelajaran. Menurut Kak Imam Muzani terkait dengan pemahaman asesmen otentik, dan juga ada apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik paradigma Boleh mau ini? Mau jajan tak? Nggak mau. Sini, Mbak. Dan tentunya Kak Imam sudah menyampaikan bahwasanya pemahaman terhadap asesmen otentik meningkatkan motivasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kakak sekalian, itu tadi terkait dengan refleksi dari kakak-kakak semuanya dari modul 2.1 sampai dengan modul 2.6 yang sudah kakak-kakak utarakan atau sudah kakak-kakak sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Yang tentunya dalam pagi hari ini kakak-kakak pada proses aksi nyata, yaitu terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya. Ada yang raise hand kah? Tidak ada. Baik kakak, kita lanjut pada slide selanjutnya. Kakak-kakak sekalian, tentunya tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK terkait dengan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, bahwasanya kakak sekalian, jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik bisa merubah paradigma diri kita, ya, bisa merubah paradigma diri kita, kakak-kakak sekalian, dan cara pembelajaran kita dalam maupun di luar kelas pada pembelajaran PJOK. Sekali lagi, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik bisa merubah paradigma diri kita dan cara pembelajaran kita di dalam maupun di luar kelas pada pembelajaran PJOK. Kemudian kakak sekalian, penjelasan tugas aksi nyata, ya, ini adalah pengantar tugasnya, yang mana setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, itu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi
pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak ataupun Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas, kakak sekalian, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, kakak sekalian, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, kakak sekalian, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal kakak-kakak. Ya, ini yang perlu dipahami. Akan saya kirim ke WhatsApp ya, biar nanti kakak-kakak tidak kebingungan. Sudah, masih loading. Sebentar kakak akan saya copy dulu. Ya nanti kakak bisa memahami juga untuk bersama-sama. Terkait dengan pengantar tugasnya. Baik, itu kakak sekalian. Pengantar tugas yang sudah kami sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Tentunya silakan kakak-kakak bisa memahami pengantar tugas tersebut dalam membuat video pembelajaran maksimal 30 menit. Ya, maksimal 30 menit, maksimal tanpa edit. Ya. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya, tentunya tanpa edit kakak-kakak. Ini yang perlu dipahami. Kemudian kita lanjut. Penjelasan teknis aksi nyata. Ya. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan, kakak sekalian. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan. Mary Ebner SK Bucks yang sudah kita pahami bersama, di mana model penugasan adalah mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RPP, modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP, modul ajar dapat melihat kembali
Yang pertama dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi bisa RPP, bisa modul kakak sekalian ya. Monggo, dalam prakteknya terserah kakak-kakak, karena mungkin ada yang masih belum tumer menggunakan RPP, yang kemudian bisa menggunakan modul, tapi terserah kakak-kakak. Mau pakai modul atau RPP tidak masalah. Pengembangan perencanaan pengembangan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yang tentunya seperti apa yang disampaikan Kak Beni kapan hari terkait dengan backward design. Ya, ini mungkin nanti Kak Beni bisa ketercapaian Kak Beni ya terkait dengan backward design-nya. Ini merupakan tantangan dari kakak-kakak ya. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran sumber daya, melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, aset, basic thinking yang dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimiliki pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi di sini lengkap sekali sekalian yang perlu kakak-kakak pahami. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar kakak-kakak sekalian. Tentunya implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah atau upload RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Mungkin ada pertanyaan dari KS sekalian. Kak Arvin, olahraga kan di luar saya untuk menyampaikannya atau proses pembelajarannya. Monggo. Kalau saya kemarin di luar kakak, ya. Jadi kita di lapangan, artinya kita berproses di lapangan pada saat itu untuk pembuatan video pembelajarannya. Kemudian kakak-kakak, aspek penilaian, ya, yang perlu diperhatikan adalah aspek penilaian. Ini akan saya kirimkan Excel di grup kakak-kakak ya, terkait dengan Excel dari aspek penilaian. Akan saya share terkait dengan rubrik aksi nyatanya. Nanti bisa dibuka oleh kakak-kakak sekalian dan beberapa PPT tadi dari awal biar kakak-kakak tidak bentar. Saya kirim di grup terkait dengan
Kak Ervin, Ya. saya izin pakai HP. Oke, monggo Kak Selvi. Ini bentar lagi kita selesai kok. Ini kan sudah 10.32. Kita tuntaskan ini dulu terkait dengan tugas kakak untuk pembuatan video biar nanti tidak gagal fokus maksudnya. Di situ Excelnya sudah kita kirim juga kakak ya. Akan coba saya share juga untuk bentar lagi ya. Ini kita lanjutkan dulu terkait dengan presentasi ini. Dari aspek penilaian kakak sekalian, ya, aspek penilaian. Kita akan mencoba men-share screen terkait dengan Excel yang sudah saya kirim di grup kakak-kakak. Ya. Oke. Apakah sudah tampil kakak-kakak? Sudah, Kak. Sudah ya? Ini masih belum bentar. Oke, sudah ya. Kakak sekalian terkait dengan rubrik penilaian tadi, yang pertama adalah terkait dengan pengantarnya, rubrik penilaian aksi nyata, praktek pembelajaran PT yang berbasis pada peserta didik, kemudian di sini juga ada rubrik penilaian Excel-nya, ya. Tentunya terkait dengan kompetensi, kriteria, sumber informasi, kemudian indikator kunci dan catatan serta bukti, ya. Monggo nanti bisa ditulis oleh kakak-kakak dalam Excel ini, kemudian terkait dengan rubrik ya, terkait dengan indikator yang perlu kakak sampaikan ya. Intinya ini adalah terkait dengan rubrik penilaian aksi nyata kakak ya. Terus yang perlu diperhatikan tadi, yang perlu kakak-kakak perhatikan yang sudah saya share di grup dalam proses pembuatan videonya itu, mohon untuk lebih diperhatikan ya kakak-kakak, apa yang saya share di grup itu tadi. Jadi di luar boleh Kak Beni ya, Kak Selvia dan Kak yang lainnya di luar boleh prakteknya. Monggo, kakak mau memakai modul ataupun RPP kalian silakan. Tapi harus sesuai dengan modul yang kakak-kakak sudah kirim. Ya, nanti kan juga mengirim RPP-nya. Monggo Kak Beni. Ini berarti modulnya yang di 1.6 itu ya Kak? Bukan membuat baru ya? Yang kemarin di share atau diunggah Kak, yang sudah diupload kemarin Kak. Di 1.6 kemarin kan sudah mengunggah modul ya. Ada lagi Kak? Cukup ya. Terkait dengan rubriknya monggo nanti bisa dipahami sendiri, dipelajari lagi kakak, kita lanjutkan di PPT-nya terlebih dahulu. Oke, kakak-kakak sekalian, dengan aspek penilaian yang ada di Excel yang sudah saya kirim kakak, tentunya di sini terkait dengan mengembangkan lingkungan ataupun lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pengembangan PJOK. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang ada, Anda ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Ini yang perlu diperhatikan kakak. Ya. Monggo kakak sekalian, tentunya sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap
yaitu what, so what, know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what atau menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta penjelasan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKJ ini. Nah sekalian, ini juga ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Monggo kakak terkait dengan what, to what, dan know what. Bisa kakak pahami nantinya yang sudah saya kirim. Tentunya ini ada lini masanya kakak terkait dengan penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajarnya setelah sesi persiapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Yang terakhir, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Diskusi dan tanya jawab pada akhir sesi kita hari ini kakak sekalian merefleksikan koneksi antar materi yang tadi sudah kakak-kakak kerjakan dan memahami penugasan aksi nyata. Kakak-kakak, yang terakhir adalah penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih kakak sekalian. Di akhir tatap maya kita hari ini, ya. Jadi persiapannya nanti terkait hal yang mungkin yang tadi perlu kami sampaikan ke kakak-kakak terkait dengan pembuatan videonya kakak-kakak. Monggo nanti untuk akan saya share terkait tadi isi dari PPT kita akan saya share ke kakak-kakak sekalian. Begitu nih kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup hari ini? Kak Beni? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, Kak Imam Muzani. Alhamdulillah cukup, Kak.
Oke. Nanti kita komunikasi lewat grup WhatsApp ya. Jadi monggo untuk saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk pembuatan videonya dan aksi nyatanya. Itu Kak sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Monggo untuk Google Doc-nya yang masih belum terkait dengan refleksi, terkait dengan materi atau modul ke modul untuk bisa diselesaikan, monggo dibantu yang belum selesai nantinya untuk segera kami koreksi terkait dengan refleksi yang kakak-kakak. Terima kasih semuanya, sehat selalu, dan alhamdulillah kakak sudah di akhir tatap maya dengan materi modul 2.6 asesmen dalam pembelajaran PJOK dengan durasi terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita lanjut pada sesi foto. Kami persilakan untuk dibantu. Ini Kak Selvia atau Kak Beni untuk membantu di sesi foto kali ini. Kak Beni, Kak, saya pakai HP soalnya. Oh ya, semoga Kak Beni dengan tangan di kepala. Kandoko biasa Kak, Kandoko ayo Kandoko. Kak Andoko, monggo. Ayo Pandoko. Ya opo? Ayo Pandoko, siap. Ayo Pak. Oke. Ayo Pandoko. Oke, bentar. Foto sekali sih jelek-jelek loh Kak. 1, 2. Terus kan lagi. Ganti, apa lagi? Yang apa Kak Imam? Minta yang Situ awe Kak, situ selaku imami. Oh iya, bener Kak Beni, aku kok jadi imami lali aku. Oke, satu oke. Terima kasih guys sekalian, selamat siang, selamat menuju ke dan selalu semuanya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Web. Happy.